Assalamualaikum adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Meli Hanisa Hasibuan. Kakak salah satu mahasiswa PLP dari Universitas Negeri Medan. Kakak akan menjelaskan mengenai dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Selamat belajar. Sebelumnya kakak mau tanya, adik-adik udah pernah belum naik komedi putar? Atau ngeliat tong setan? Nah, jadi komedi putar dan tong setan itu termasuk kepada gerak rotasi. Kenapa? Karena gerak rotasi sendiri adalah benda yang bergerak berputar pada porosnya. Dan salah satu contohnya adalah komedi putar dan tong setan ini. Karena mereka bergerak berbentuk lintasan melingkar dan ada sumbu sebagai porosnya. Adik-adik pasti bertanya, bagaimana sih Kak dengan dinamika gerak rotasi itu? Nah, dinamika rotasi benda tegar itu, Dek, dapat kita lihat atau dapat kita amati dalam berbagai peristiwa di lingkungan kita. Seperti yang pertama, bola yang menggelinding. Kemudian ada gerak engsel pada pintu, dan ada pula gerakan katrol, sekrup, dan roda. Selanjutnya, kita akan mempelajari kinematika rotasi. Nah, pada kinematika rotasi ada beberapa variabel yang harus kita ketahui. Yang pertama, pada partikel dia akan bergerak sejauh s. Kemudian, pada partikel tersebut akan membentuk sudut theta. Nah, selanjutnya partikel akan bergerak dengan kecepatan v dan akan membentuk kecepatan sudut, dan kita di sini akan melihat berapa perubahan kecepatan sudut yang dialami oleh gerak rotasi partikel tersebut. Selanjutnya, gerak rotasi dinyatakan dengan variabel-variabel sudut seperti posisi sudut, kemudian ada kecepatan sudut dan percepatan. Selanjutnya, pada posisi sudut memiliki yang namanya titik acuan, Dek. Nah, titik acuan ini adalah titik dimulainya pergerakan posisi. Misalnya, titik acuan pada posisi sudut adalah 0. Nah, posisi sudut sendiri disimbolkan dengan theta. Dan pada contoh, posisi sudut disimbolkan dengan 0, dan posisi sudut akan bergerak, melingkar, dan akan membentuk theta atau sudut yang terbentuk karena adanya pergerakan posisi. Karena ada perubahan posisi sudut, maka sudut akan mengalami perpindahan sudut. Perpindahan sudut ini disimbolkan dengan delta theta atau theta akhir dikurangi dengan theta awal. Selanjutnya ada kecepatan sudut. Kecepatan sudut disimbolkan dengan omega. Pada kecepatan sudut sama dengan kecepatan linier, memiliki kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Kecepatan sudut sama halnya dengan kecepatan linier, yakni perpindahan sudut yang dialami per rentang waktu yang dibutuhkan. Adapun kecepatan rata-rata sudut disimbolkan dengan omega average. Selanjutnya, perumusan untuk kecepatan rata-rata adalah delta theta per delta t karena adanya perubahan waktu. Selanjutnya, untuk kecepatan sudut sesaat, yakni turunan dari perpindahan sudut, disimbolkan dengan d theta per dt atau turunan sudut terhadap waktu. Selanjutnya ada percepatan sudut.
pada percepatan sudut sama halnya dengan percepatan linier. Ada juga percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Kecepatan sudut adalah perubahan kecepatan sudut terhadap perubahan waktu. Percepatan sudut disimbolkan dengan alfa. Sedangkan pada percepatan sudut rata-rata yang disimbolkan dengan alpha average adalah delta omega atau perubahan kecepatan sudut terhadap perubahan waktu. Sedangkan pada percepatan sudut sesaat yakni turunan dari omega terhadap waktu. Untuk menjelaskan benda tegar, kakak akan kasih contoh. Misalnya, ada dua buah benda, benda A dan benda B. Benda tersebut terbuat dari dua bahan yang berbeda. Misalnya, benda A terbuat dari besi dan benda B misalnya adonan tepung. Nah, jika kedua benda itu kita berikan gaya rotasi di salah satu ujung benda tersebut, maka kira-kira apa yang terjadi ya adik-adik? Setelah diuji coba, ternyata benda A tidak berubah bentuk dan benda B dapat berubah bentuk. Maka dapat kita simpulkan bahwasannya benda A adalah benda tegar dan benda B bukan benda tegar. Dari kesimpulan tersebut, dapat kita artikan bahwasannya benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk akibat pengaruh gaya atau momen gaya. Setelah mengetahui definisi dari benda tegar, maka kita akan mengenal yang namanya momen gaya. Momen gaya atau torsi adalah gaya yang diberikan kepada benda tegar agar benda tegar dapat berotasi atau berputar terhadap suatu poros. Jadi, momen gaya atau torsi merupakan besaran yang mengakibatkan benda berotasi atau berputar. Contoh torsi sendiri, Dek, dapat kita lihat saat kita memegang gagang pintu untuk membuka pintu. Nah, adik-adik kakak sekalian, pernahkah kalian berpikir kenapa gagang pintu letaknya selalu jauh dari engsel? Dan pernah nggak kalian mencoba membuka pintu dengan mendorong di dekat engsel? Nah, gimana rasanya itu? Selanjutnya, dengan adanya momen gaya atau torsi dapat sangat membantu kita dalam melakukan suatu hal. Misal, dengan mengungkit suatu benda seperti membuka pintu dengan memberikan gaya pada ujung gagang pintu. Baik, mari kita analisis. Coba adik-adik memberikan gaya di dekat engsel pintu. Pasti gaya yang dibutuhkan itu lebih besar. Dan coba adik-adik memberikan gaya di ujung engsel pintu atau di gagang pintu. Maka gaya yang kita butuhkan menjadi lebih kecil untuk membuka pintu. Dapat disimpulkan bahwa besar gaya putar atau momen gaya tidak hanya ditentukan oleh besar gaya, tetapi juga panjang lengan gaya, dan dapat dirumuskan dengan tau sama dengan R dikali F. Jika membentuk sudut, tau sama dengan R dikali F dikali sin theta. Dengan keterangan tau sama dengan momen gaya, F sama dengan gaya yang bekerja, R sama dengan lengan gaya, dan theta adalah sudut yang dibentuk oleh lengan gaya. Selanjutnya, pada benda tegar juga ada momen inersia. Jika sebelumnya kita mengenal istilah torka sebagai analogi gaya, maka kita harus pula mengenal momen inersia. Momen inersia adalah ukuran kelembaman suatu benda untuk berotasi pada porosnya. Secara matematis, momen inersia dirumuskan dengan I sama dengan mR². Dengan keterangan
I sama dengan momen inersia, M sama dengan massa, dan R sama dengan jarak. Selanjutnya, untuk benda yang terdiri atas susunan partikel, jika melakukan gerak rotasi, maka momen inersianya adalah sigma I sama dengan sigma mr kuadrat. Selanjutnya, perumusan untuk momen inersia pada benda tegar dapat adik-adik lihat dalam tabel berikut. Selanjutnya, kita akan memasuki subbab baru, yakni hukum kekekalan momentum sudut. Nah, adik-adik bisa lihat sendiri ada atlet ice skating yang sedang bermain di atas es. Selanjutnya, dalam gerakan lurus kita telah mengenal momentum linier yang dirumuskan dengan P sama dengan M dikali V. Dan pada gerak rotasi terdapat besaran yang sama dengan momentum linier, yaitu momentum sudut. Momentum sudut didefinisikan sebagai perkalian antara momen inersia dan kecepatan sudut. Secara matematis ditulis dengan L sama dengan I dikali omega, dengan keterangan sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan mempelajari keseimbangan statis sistem partikel. Dalam sistem partikel, benda dianggap sebagai suatu titik materi. Semua gaya yang bekerja pada benda dianggap bekerja pada titik tersebut, sehingga gaya yang bekerja pada partikel hanya menyebabkan gerak translasi atau tanpa gerakan rotasi. Syarat yang berlaku pada keseimbangan sistem partikel adalah K sigma F sama dengan 0. Syarat yang berlaku pada keseimbangan sistem partikel hanyalah keseimbangan translasi, berarti benda terus diam atau benda bergerak lurus beraturan. Keseimbangan yang dimaksud pada subbab ini adalah keseimbangan statis sistem partikel yang berarti benda terus diam. Selanjutnya, keseimbangan tiga gaya secara sederhana diuraikan menggunakan aturan sinus dalam segitiga. Diketahui tiga gaya berhadapan dengan tiga sudut yang berbeda. F1 berhadapan dengan beta, F2 berhadapan dengan gamma, dan F3 berhadapan dengan alfa. Jika diuraikan dengan aturan sinus, maka dapat menghasilkan perumusan F1 per sin beta sama dengan F2 per sin gamma sama dengan F3 per sin alfa. Selanjutnya, adik-adik dapat melihat beberapa contoh aplikasi keseimbangan statis benda tegar dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan memasuki subbab terakhir, yakni titik berat. Titik berat merupakan suatu titik di mana resultan gaya gravitasi partikel-partikelnya terkonsentrasi di titik ini. Nah, adik-adik boleh lihat
Di situ ada beberapa orang akrobat. Nah, mereka sedang memegang piring menggunakan besi-besi kecil. Dan bagaimana bisa mereka tidak menjatuhkan piring-piring tersebut? Pasti mereka sudah memperhitungkan di mana letak titik berat pada piring tersebut, sehingga resultan gaya gravitasi yang dihasilkan adalah 0 dan piring-piring tersebut berada di keseimbangan. Selanjutnya, bagaimana sih Kak menentukan titik berat itu? Nah, yang pertama, titik berat dari berbagai benda homogen yang bentuknya teratur memiliki sumbu simetri terletak pada perpotongan diagonalnya. Kemudian, titik berat benda gabungan dari benda-benda teratur bentuknya dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, adik-adik perlu memperhatikan tabel titik berat benda homogen untuk mencari titik berat pada suatu benda. Sekian pembelajaran kita mengenai dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Tetap semangat belajar ya adik-adik, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.